Indonesia adalah negara yang sering dijajah oleh negara asing karena kekayaan alamnya. Hingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Para pemuda yang mendengar berita tersebut membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ini adalah momen sejarah yang mengukir kelahiran Indonesia yang merdeka. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Sultan. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apakah itu benar? Sudah pasti itu benar. Jepang pasti akan membungkam saluran radio di dunia. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Jika berita itu benar, sebaiknya kita memberitahukannya kepada Bung Karno dan Bung Hatta terlebih dahulu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Apakah saudara-saudara setuju dengan itu? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju. Jika semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tapi ingat, jangan sampai proklamasi ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan pemerintahan Jepang. Kita tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang akan menganggap bahwa kemerdekaan ini adalah hadiah darinya. Benar kata Sultan, kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri, dan jangan sampai ada campur tangan sedikit pun dari bangsa Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Baiklah. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairil Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno? Oh, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk dulu. Silahkan duduk terlebih dahulu. Saya akan memanggilkan Bapak ke dalam.
Ada apa, Bu? Ada yang mencari Bapak di luar. Oh, baik, saya ketemu mereka sekarang. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Saya datang dari istri saya dan saudara-saudara yang mencari saya untuk membicarakan hal penting. Hal penting apa itu? Maaf sebelumnya, Bung. Tadi siang saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia. Jadi kami kemari mengadakan rapat dan hasilnya bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Itu benar, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Secepatnya? Baik, saya akan berusaha. Tapi jika ingin proklamasi kemerdekaan, kita harus mengusulkan kepada pemerintah Jepang melalui sidang PPKI. Tidak bisa, Bung. Jangan menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Bung. Sebaiknya secepat mungkin sebelum sekutu menguasai penuh wilayah Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan ke depannya bagaimana? Bahaya jika kita senekat itu melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, Bung, ini sudah sangat mendesak. Benar, Bung. Jepang bukan lagi penguasa kita, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Jangan, kita harus mempersiapkan ini dengan matang. Nanti saja, setelah kita membicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Kami berharap Anda jangan sampai melaksanakan rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Saya takutkan Jepang akan mengetahui rencana kita dan akan menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara agar Indonesia bisa merdeka. Tapi kami tidak ingin kemerdekaan oleh Jepang. Kami hanya ingin kemerdekaan atas perjuangan kami sendiri. Baiklah jika itu kalian mau, tapi berikan saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan Hatta dan Subahjo terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu. Baiklah, silakan. Terima kasih. Karena saling mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut pamit kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh, Subahjo, Hatta, silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Ada apa kalian kemari? Begini, Bung, para pemuda terus saja mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempertimbangkan segala persiapan yang harus kita persiapkan dengan matang agar kita tidak terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini kembali. Selain itu, masalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirapatkan pada tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI yang akan mendatang. Lantas, bagaimana ini, Bung? Lagi pula mereka ini sangatlah muda. Cara berpikir mereka itu masih sangat pendek. Kita harus memikirkan masa depan agar segala sesuatu dapat kita rencanakan dengan matang. Jika hendaknya, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, jika demikian berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung, kalau begitu kami pamit dulu. Silakan. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini Bung Karno dan Hatta tidak setuju dengan rencana kita? Apa kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang?
Tapi kemana kita mengasingkan mereka? Saranku di luar Jakarta saja. Tapi kemana? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Tempatnya lumayan dekat dengan Jakarta dan di sana terjamin keamanannya. Lebih bagus itu, tapi siapa yang melancarkan rencana kita? Bagaimana jika aku dan Wikana yang menculik Bung Hatta, sedangkan Khairul Soleh dan Yusuf menculik Bung Karno? Darwis menyiapkan tempatnya dan yang lain menunggu di tempat itu. Apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, ada apa? Jadi begini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Ada apa ya? Begini, Bung. Hatta, Soekarno, apa maksud dan tujuan kalian untuk mengumpulkan kami berdua di sini? Maaf atas semua ini, Bung. Ini semua demi keselamatan kalian berdua. Maaf Bung, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin ada pertimbangan kembali rencana yang telah kami beritahukan, Bung. bukankah Bung Karno sudah mengatakan sebelumnya untuk masalah ini akan dibahas di sidang PPKI mendatang? Mengapa harus menunggu PPKI kalau kita bisa sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Benar itu, Bung. Ini kesempatan yang langka untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Pendapatmu itu benar, tapi kita harus berdulu kala kepada pemerintah Jepang untuk proklamasi kemerdekaan. Dan juga kita juga memerlukan bantuan kepada Jepang. Bagaimana jika semua perkataan Jepang itu hanya janji belaka? Apa yang harus kita lakukan? Dan selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Jikalaupun itu benar, kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri. Tenang kawan-kawan, mari kita berpikir dengan kepala dingin. Bung Saleh tolong lepaskan tangan Bung Karno, dan Bung Darwis tolong lepaskan tangan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tolong ikut saya sebentar. Bung Saleh tolong lepaskan Bung Karno. Dan Bung Karni tolong lepaskan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya sebentar. Jalan-jalan. Kami mengerti pertimbangan kalian tentang permasalahan proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan semuanya, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memerdekakan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka serukan benar adanya. Saya mendukung mereka semuanya. Tetapi apa kita bisa? Apakah ini semua mungkin untuk kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa dan kita pasti menentukan jalan ke depannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta menyusun strategi dan pertahanan untuk mencegah terjadinya serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno? Baik, saya setuju. Kita akan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, kacamata saya mana? Oh, ini dia, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kami saja. Jadi bagaimana putusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana keputusannya? Bagaimana jika besok pasukan dari Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah,
Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana di Rumah Laksamana Maeda? Tempatnya strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung keras kemerdekaan Indonesia. Dia adalah perwira tingkat tinggi, jadi keamanan terjamin. Ya sudah, kita ke sana sekarang. Baiklah. Selesainya perundingan di Rangas Dengklok, semua golongan anggota tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas kelanjutan rencana proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di Rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Selamat sore, ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktunya, kami perlu tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silahkan masuk terlebih dahulu. Tunggu dulu, bagaimana kita bisa melakukan kemerdekaan ini di Laksamana Rumah Jepang? Tenang saja, keselamatan kalian akan saya jamin selama kalian berada di sini. Baiklah, terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya ikut gembira atas kabar ini. Jadi silahkan gunakan ruangan yang saat ini Anda butuhkan. Baik, terima kasih. Apakah ada tinta dan kertas Laksamana? Oh ada, tunggu sebentar. Silahkan, Bu. Golongan pemuda Soekarno dan Hatta berunding tentang proklamasi sambil menulis proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Bagaimana dengan tanda tangan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah bentukan tangan Jepang. Kita sudah sepakat sebelumnya untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ya, itu benar. Jadi bagaimana Ibu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ditandatangani oleh hadirin yang hadir di sini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana dengan Soekarno? Karena ini semua berkat dari jasa-jasa negara, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usulan bagaimana jika yang menandatanganinya cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bu Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Ini tolong berdiri sebentar. Ini tolong ketikkan ini. Baiklah, Bu, akan saya laksanakan. Laksamana, apakah di sini ada mesin ketik? Baik, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang ke rumah untuk melanjutkan istirahatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, silahkan masuk dulu, Bapak. Oh, baiklah. Kenapa Bapak kemarin tiba-tiba menghilang? Jadi kemarin malam, Bapak lagi berdiskusi dengan golongan muda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi Bapak tidak sempat untuk memberitahukan atau mengizinkan. Jadi bagaimana hasil diskusinya? Alhamdulillah sudah lancar. Ya, Bu, terima kasih telah menemani saya pada masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah karena telah memberi jalan untuk kita memproklamasikan bangsa kita ini.
Oh iya, bagaimana kalian akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera besok. Oh iya, bukannya untuk memproklamasikan kemerdekaan harus ada bendera ya Pak? Kita kan tidak punya bendera. Oh ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain berwarna putih dan berwarna merah. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana, asalkan kita ada niat. Baiklah Pak. Oh iya, ibu punya ide bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan memberikan bendera itu Sang Saka Merah Putih. Baiklah Pak, bagaimana kalau Bapak istirahat saja terlebih dahulu untuk mempersiapkan proklamasi besok? Baiklah Bu. Tibalah waktunya pada pukul 10 pagi hari Jumat, 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah teks proklamasi itu pun dibacakan oleh Presiden Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan dalam suasana yang hikmat. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa masa penting dalam sejarah ini. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, bahwa telah beratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jahit bangun untuk menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah. Malam kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai ranjung bergabung untuk bermusyawarah, dan bermusyawarah itu saya berkata, inilah saya bagi kita untuk mengorbankan api kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam ini kami kekuatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah membacakan naskah teks proklamasi, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dalam sejarah.
Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala segi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Biar dia bisa alay ini nih tanggal lahir itu kejadian ini Kapan nih orang tahu dah? berapa ya? 9 11 2025. 9 11. 25 Kan? 9 11 2025 Alhamdulillah kali apa kita ya mak dulu kayak kocok. Itu oke yang manis is. Aku makan ni masuk. Hei, hei, Faldo kita. hei. Makan bos. Piring kurang kita be. Iya be. Saya kucing. Ya, sunset di sore hari di mana tadi? Bersama kami Dayak. Oh, aku dong nggak nampak deh. Asap ya. Sialan. Asap ya. Ayam mereka yang basah-basah. Iya, ayam kuning ya. Jadi dia basah ini yang putih ya kan? Aku masuk pengawatnya. Basah aja. Benar kata Sultan, kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri dan jangan sampai ada sedikit pun campur tangan dari bangsa Jepang. Tepat sekali. Kalau Aku ngape? Aku ngape? Anak lantar loh. Itu benar. Kita harus mengkonsultasikan. Itu benar kita Mocat. banyak senang udah Ma, senang lagi. Cek juga video pantai-pantainya. Anak lantar please. Pantai-pantainya. Cantik lalu kau. Wow. Bagus. Itu sangat bagus. Tapi siapa yang ada ngajakannya kita? Kau cantik lalu. Mana ini? Saranku sebaiknya di luar anjing. saja. Cantik lalu kau. Ih, lucu. Cantik lalu kau. Nggak semua keku. Medo mendampakkan. Dek ngolo aku dia pakai baju gitu ya. Dah lama gila ya. Woi, kiu. Ya, kiu. Ih, aja bucin. Mana kita mau? Kamu mana? Empat kota aku kamu tuh iya coba iya saya. Bagaimana ini Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan tidak setuju dengan rencana kita? Tahu apa kita singkat saja nih? Nah, kita aja ngomong gimana, Cuk? Ngomong. Kakak kita kau kan 01 kan? Wih. Kalau aku bilang
Bung, mau ke Bung. Soekarno udah merokok, sakit jantung ada. Maka itu kita di mana? Cuma nak dia dapat kan pakai ikan. Bung. Kita aku tawa kalau aku bergantok. Kita mah asmut dia bantar kayak sekali yang lagi ya. Kotor. Rambutku hancur nih. Tinggi gampang. Udah kita biar ngetek. Dan apa be? Jilbab merah lo kau gengeng aja sih. May punya anak. Sandang jalong. Cepak jalong. Ini nang tak berjaga ni. Nak ke mana dah?